Rumah Tiang Satu, salah satu desain rumah terunik yang pernah saya lihat. Rumah ini kerap kali ditemukan hampir di setiap kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Salah satu yang terbesar dapat kita jumpai di tengah hutan Desa Limbuang, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Nrekang. Sebagaimana yang dikutip oleh Radar Utara, mengatakan bahwa penopang rumah itu hanya terdiri dari satu buah tiang saja, yang mana tiang tersebut berada di bagian tengah bawah bangunan rumah tersebut. Adapun ukuran rumah tersebut cukup seimbang, yakni 6 kali 6 meter saja. Ukuran tiangnya 40 kali 40 cm, dengan menggunakan jenis kayu gupasa, atau kalau di sini biasa dibilang kayu biti. Jadi, kenapa bisa seimbang? Karena memang tiangnya ditaruh pada bagian tengah-tengah rumah, dan kalau dari ukuran tiangnya cukup tebal juga ya. Pada rumah tersebut terdapat tangga di depannya dengan tiang tersendiri yang dapat terpisah dengan badan rumahnya. Rumah tersebut terbilang semakin unik karena ternyata punya 12 kamar. Apakah angka 12 itu ada simbol atau filosofi tertentunya ya? Adapun ukuran di tiap kamarnya adalah 2 kali 1 meter saja. Satu hal yang cukup unik adalah bahwa pada tiang rumah tersebut tertulis sebuah nama, yakni Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir. Siapa gerangan sosok ini? Apakah dia adalah orang yang membangun rumah tersebut? Berdasarkan hasil cerita dari mulut ke mulut para warga setempat menyatakan bahwa dulunya ada seorang kakek tua yang berkelana keliling Sulawesi Selatan untuk membangun rumah tiang satu ini. Katanya si kakek ini punya semacam perjanjian gaib begitu, sehingga dia harus membangun rumah tersebut. Ciri khas desain rumah ini adalah adanya jendela yang menghadap ke setiap sisi rumah, yang mana para warga setempat mengartikan jendela tersebut sebagai alam semesta yang membentang luas ke segala arah. Sedangkan tiang satunya diartikan sebagai satu kekuatan tunggal, yaitu Tuhan. Para warga berpendapat kalau orang yang dulunya membangun rumah ini adalah lelaki tua, berumur sekitar 80 tahunan, dengan jenggot yang panjang, berwarna putih dan merah tembaga. Adapun sosok kakek tersebut kerap kali dipanggil dengan nama Petawanua. Sosoknya dikabarkan telah meninggal dunia. Namun warga setempat bilang kalau sosok kakek ini kerap kali masuk ke dalam mimpi warga dan menyuruh si warga itu untuk membangun rumah tiang satu di berbagai daerah lain, dan itulah mengapa rumah tersebut bisa kita jumpai di berbagai tempat lain yang ada di Sulawesi Selatan. Ada satu kesamaan di mana rumah tiang satu ini selalu ditemukan berada di tengah hutan. Menurut legenda, mengatakan bahwa rumah tiang satu ini adalah tempat tinggal dari seorang Tomanurung, yang mana rumah itu juga digunakan untuk mengajari masyarakat cara bercocok tanam dan menjalani kehidupan dengan jujur. By the way, buat yang belum tahu Tomanurung itu apa dan siapa, bisa nonton video saya yang membahas tentang Tomanurung. Silahkan cek deskripsi, ada linknya saya taruh nanti di situ. Rumah tiang satu ini menurut orang Bugis dan juga orang Makassar disebut dengan istilah langkeang. Adapun menurut suku Mandar, rumah ini disebut juga dengan istilah logo. Yang mana rumah logo ini dulunya berfungsi sebagai tempat menyimpan padi pada zaman dahulu. Selain di Nrekang, rumah tiang satu semacam ini juga dapat dijumpai di wilayah Sopeng, Sidrap, Wajo, Sengkang, dan lain-lain. Nah, dengan segala informasi yang kita dapatkan tadi, saya sedikit melakukan cocok logi saja. Jadi, bisa dibilang ini menurut saya sendiri. Rumah tiang satu ini mungkin memang dibuat oleh seseorang yang memiliki tingkat keilmuan yang tinggi, entah ilmu agamanya atau ilmu lainnya. Adapun fungsi utama rumah ini, selain sebagai tempat tinggal, juga digunakan sebagai tempat untuk menyimpan pangan alias padi, sebagaimana cerita dari Mandar dan orang-orang dulu. Yang punya rumah ini kemungkinan besar berkeliling ke daerah lain, dan kemudian membangun rumah tiang satu juga di sana. Jadi itulah mengapa rumah tiang satu ini dibuat. Meski begitu, saya masih belum tahu juga kenapa tiangnya cuma ada satu. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Mohsen Zulkarnain juga menyimpulkan hal yang sama. Dalam penelitiannya, beliau mengemukakan bahwa
tiang satu pada rumah ini melambangkan sesuatu yang sifatnya tunggal, yang disinyalir adalah ketuhanan itu sendiri. Adapun 12 jendela digambarkan sebagai angka-angka yang memiliki makna 12 jejak kaki, yang disinyalir adalah milik para Tomanurung. Jadi, memang besar kemungkinan bahwa rumah tiang satu ini dibangun atas dasar filosofi tersebut. Dibangun oleh para Tomanurung, atau mungkin juga ulama, para sufi, atau orang-orang yang mendalami agama pada masa itu. Suku Kajang Amatoa adalah salah satu suku yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, utamanya di wilayah Bulukumba. Suku ini terkenal dengan pakaian serba hitam yang mereka gunakan setiap harinya. Selain itu, mereka juga dikenal sebagai suku yang tinggal di pedalaman hutan. Mereka tidak terpengaruh teknologi modern. Kehidupan mereka cenderung lebih primitif dan mempertahankan budaya dan tradisi mereka. Suku Kajang Amatoa memang dikenal sebagai suku yang memiliki gaya hidup sederhana dan taat dalam beragama. Adapun agama yang dianut oleh suku Kajang adalah agama Islam. Di sisi lain, suku Kajang juga dikenal dengan ilmu doti alias ilmu gaib yang lumayan sakti. Saya tidak mengetahui kebenarannya, tapi dari artikel-artikel di internet banyak yang mengatakan demikian. Oke, mari kita ke pertanyaan utamanya. Dari mana suku Kajang ini berasal? Apakah sejak awal mereka memang telah menetap di situ? Atau berasal dari daerah lain? Kalau iya, lantas bagaimana mereka bisa sampai ke wilayah Bulukumba? Ada banyak teori yang mengatakan tentang asal-usul suku Kajang ini. Di sini, saya akan coba membahas satu persatu teori tersebut. Teori pertama, suku Kajang berasal dari keturunan Raja Goa. Ini adalah teori yang paling banyak dibicarakan, dan juga menjadi yang paling kuat di antara semua teori yang ada. Suku Kajang disinyalir berasal dari keturunan Raja Goa yang ke-14, yaitu Sultan Alauddin II. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, Sultan Alauddin kala itu sedang berburu di tengah hutan. Di tengah kegiatannya itu, beliau bertemu dengan seorang wanita cantik yang sedang mandi di sebuah sungai. Sultan Alauddin ini langsung jatuh cinta kepada gadis tersebut dan menikahinya. Dalam cerita rakyat sendiri disebutkan bahwa sosok gadis yang ditemui oleh Sultan Alauddin II itu adalah seorang bidadari yang diturunkan ke bumi untuk menjadi pasangan Sultan Alauddin ini. Singkat kisah, keduanya menikah dan lahirlah seorang anak yang bernama Lamuru. Lamuru akan menjadi Raja Goa selanjutnya, menggantikan ayahnya. Lamuru atau yang lebih dikenal dengan nama Sultan Malikus Said ini kemudian mempunyai seorang anak lagi yang seharusnya menjadi Raja Goa berikutnya. Namun sang anak ini nampak tidak tertarik untuk mengisi posisi tersebut. Si anak ini memang dikenal sebagai anak yang taat beribadah, pandai dalam urusan agama, dan punya perangai yang baik. Suatu ketika, si anak ini memutuskan untuk tidak menerima tahta sebagai Raja Goa berikutnya. Dia kemudian menyerahkan tahta tersebut kepada sepupunya yang bernama Muhammad Bakir I Malombasi, atau yang kemudian kita kenal dengan nama Sultan Hasanuddin. Setelah tahta itu diberikan kepada Sultan Hasanuddin, anak dari Lamur ini kemudian memutuskan untuk pergi menjauh ke tengah-tengah hutan. Bersamanya ikut pula beberapa orang pengikut setianya. Pada akhirnya, mereka semua menetap di sebuah hutan yang kemudian mereka beri nama Kajang. Mereka semua sepakat untuk hidup sederhana dalam hutan tersebut. Mereka menjauhi keduniawian. Mereka hanya berfokus pada ibadah dan juga kelompoknya sendiri. Seiring dengan berkembangnya zaman, kelompok ini kemudian menjelma menjadi komunitas suku Kajang Amatoa, sebuah suku yang dikenal unik dengan segala tradisi dan budayanya. Teori kedua berasal dari Luwu. Teori kedua ini lumayan menarik juga, meskipun tidak begitu banyak orang yang yakin soal teori yang satu ini. Teori ini beranggapan bahwa suku Kajang adalah keturunan dari seorang Datuk Luwu yang bernama Datuk Manila. Datuk Manila ini kabarnya berlayar dari wilayah Luwu ke wilayah ujung selatan Sulawesi. Kapal yang digunakan oleh Datuk Manila ini memiliki sebuah ciri khas, yaitu layarnya yang berwarna emas. Layar emas tersebut disebut juga dengan nama Kajang.
Dan singkat kisah, Datuk Manila dan para pengikutnya tiba di wilayah Bulukumba dan menetap di pedalaman hutan, sehingga lahirlah peradaban baru yang kemudian dikenal dengan nama suku Kajang itu sendiri. Kita melangkah ke teori yang ketiga. Teori ini menurut saya hampir sama dengan teori-teori yang ada di kerajaan lain di Sulawesi Selatan, yang mana dikatakan bahwa pemimpin pertama suku Kajang adalah seorang Tomanurung yang diturunkan dari langit. Ketika turun dari langit, Tomanurung ini mengendarai seekor burung yang bernama Ko Ajang. Singkat kisah, Tomanurung ini tinggal di pedalaman hutan bersama dengan pasangannya, lalu kemudian beranak pinak hingga membentuk sebuah peradaban suku Kajang itu sendiri. Dan teori keempat, sebuah teori yang simpel, padat, dan sebenarnya masih butuh penjelasan lebih lanjut. Teori ini mengatakan bahwa memang sejak awal suku Kajang sudah ada di situ dan tidak berasal dari daerah lain. Mereka sejak awal memang menetap, dan layaknya suku-suku pedalaman lainnya, mereka membentuk komunitas dan tidak berinteraksi dengan dunia luar. Kalau menurut saya sendiri, teori pertama tadilah yang paling masuk akal. Meskipun ada unsur mitologinya, namun nyatanya hal tersebut tak mempengaruhi esensi dari teori pertama tadi. Bagaimana menurut kalian? Di masa sekarang ini, suku Kajang telah menjadi salah satu ikon dari Bulukumba. Suku ini memang mengisolasi diri dari peradaban luar, namun bukan berarti mereka anti dengan orang asing, karena nyatanya kita bisa berkunjung ke wilayah mereka. Selain itu, beberapa orang atau kelompok dari suku Kajang itu sendiri juga telah banyak yang pergi ke daerah lain dan meninggalkan budaya lamanya. Tak dapat dipungkiri, banyak hal yang memaksa kita untuk beradaptasi dengan kondisi zaman saat ini. Pasar Anjaya. Begitulah para pendaki dan warga setempat menyebut salah satu lokasi paling mistis tersebut. Pasar Anjaya yang sejatinya merupakan pasar setan ini letaknya berada di tengah hutan di antara Gunung Bawakaraeng dan Gunung Lompo Batang, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Memang di lokasi tersebut terdapat sebuah tanah lapang yang dikelilingi oleh pepohonan yang rimbun. Lokasi inilah yang disebut dengan Pasar Setan. Sejak dulu hingga saat ini, ada banyak mitos yang tersebar tentang Pasar Setan ini. Salah satu yang dipercaya oleh banyak masyarakat dan pendaki adalah adanya anjuran atau bahkan larangan untuk tidak mendirikan tenda di sekitar lokasi Pasar Anjaya tersebut. Beberapa pendaki pernah nekat dan mencoba mendirikan tenda di tempat itu, dan alhasil mereka pun mengalami banyak kejadian mistis. Setiap pendaki yang ditanya mengenai pengalaman mistis yang dialaminya akibat nekat mendirikan tenda di lokasi pasar tersebut selalu menceritakan hal yang sama, yakni mereka seperti mendengar suara riuh keramaian seperti sedang berada di tengah-tengah pasar. Anehnya, pas mereka membuka tenda dan melihat keluar, yang dilihat sekeliling hanyalah hamparan tanah kosong serta pepohonan saja. Tentu kita tahu suara keributan itu berasal dari mana. Yang jelas, itu mungkin bukan berasal dari manusia, melainkan dari penghuni lain yang bukan manusia. Dalam kasus yang lebih parah, kita tidak hanya akan mendengar suara-suara riuh seperti di pasar saja, melainkan bisa saja kita diseret langsung ke alam gaib dan kita akan melihat secara langsung seperti apa pasar setan tersebut. Menurut kesaksian seorang pendaki, dia mengakui pernah tersesat di sekitar lokasi pasar setan tersebut. Alhasil oleh temannya dia dinyatakan hilang. Dicari kesana kemari pun dia tak kunjung ditemukan. Banyak orang berpendapat bahwa pendaki itu telah diseret masuk ke dalam alam gaib dan sebenarnya berada tidak begitu jauh dari lokasi pencarian. Hanya saja dia telah berada di alam yang berbeda. Beberapa jam kemudian, dia akhirnya ditemukan. Dan benar saja, dia ditemukan tidak begitu jauh dari lokasi pencarian. Seharusnya, dengan dia berada di dekat situ, sudah gampang menemukannya. Namun, lagi-lagi ini bukan tentang manusia, melainkan campur tangan makhluk halus. Ketika pendaki tersebut ditemukan dan ditanya dia dibawa kemana, dengan anehnya dia mengatakan bahwa dirinya sendiri tidak tahu dia dibawa kemana. Sangat membingungkan. Usut punya usut, kabarnya pendaki tersebut memang telah melanggar beberapa anjuran atau etika saat sedang mendaki gunung. Kabarnya dia tidak mempercayai keberadaan pasar hantu tersebut. Terlebih lagi dia berbicara seperti itu dengan nada yang sombong, sehingga mungkin makhluk halus yang berada di sekitar tempat itu pun menjadi marah.
Terlebih lagi dia memakai baju berwarna merah. Sejatinya memang di Gunung Bawah Karaeng sendiri apabila kita akan mendaki maka kita dilarang memakai baju berwarna merah di sana. Nah, seperti itulah tadi kisahnya. Sebenarnya ada banyak mitos mengenai makhluk halus di Gunung Bawah Karaeng ini. Hanya saja akan saya pisah ke dalam 2 atau 3 video untuk membahas satu persatu mitos dan legenda yang ada di Gunung Bawah Karaeng tersebut. Dan berbicara mengenai pasar setan sendiri, saya sendiri tak begitu heran apabila di gunung atau di gedung-gedung tua tak berpenghuni terdapat yang namanya pasar setan. Pasalnya, memang tempat-tempat seperti gunung dan gedung-gedung tak berpenghuni itu adalah lokasi yang disukai oleh makhluk halus. Selain karena jarang ada manusia yang lewat, juga karena tempatnya ditutupi oleh banyak pepohonan. Jadi sebenarnya makhluk halus itu memang punya beberapa budaya yang sama dengan manusia. Kita punya pasar di sini, mereka pun juga punya pasar mereka. Hanya saja, kita tidak tahu apa yang mereka lakukan di pasar mereka, apa yang mereka jual, dan apakah memang ada hantu yang berprofesi sebagai penjual. Lagian, memangnya di sana ada mata uangnya juga? Membingungkan. Bisa jadi yang dimaksud pasar itu hanya sekedar tempat berkumpulnya para hantu tadi. Mereka tidak bertransaksi jual beli, tapi hanya sekedar bermain atau mungkin menyusun rencana untuk menakut-nakuti para manusia. Kisah ini diambil dari pengalaman 2 orang pemuda yang hendak mendaki ke Gunung Lempo Batang. Sebut saja namanya Aldi dan Samsul. Saat itu, keadaan belum terlalu gelap. Samsul dan Aldi sedang berada di dusun Lembang Bune, Kelurahan Cikoro, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Goa. Waktu telah menunjukkan pukul 7 malam. Suasana dingin mulai menyelimuti mereka berdua. Padahal saat itu mereka belum berada di puncak Gunung Lempo Batang, namun udaranya sudah terasa sangat dingin. Gunung Lempo Batang sendiri memang dikenal sebagai salah satu gunung paling angker yang ada di Sulawesi Selatan. Gunung yang memiliki tinggi sekitar 2.874 mdpl ini mempunyai beberapa jalur pendakian yang bisa dilalui. Salah satunya adalah lewat jalur Lengkese dan Lembang Bune yang saat ini ditempati oleh Samsul dan Aldi. Akhirnya dimulailah pendakian mereka berdua malam itu. Bagi Samsul sendiri, mendaki di Gunung Lempo Batang ini adalah pengalaman pertama baginya. Dan karena tidak mau hal-hal di luar dugaan terjadi padanya, dia pun mengajak temannya yakni Aldi yang memang sudah beberapa kali menanjak di Gunung Lempo Batang ini. Keduanya memang ingin melepas penat dan berlibur. Olehnya itu dipilihlah Gunung Lempo Batang ini. Adapun alasan mengapa mereka ingin mendaki malam-malam adalah untuk sekedar memacu adrenalinnya saja. Sayangnya malam itu adrenalin mereka dipacu terlalu keras. Niat awalnya yang hanya ingin mendaki sambil menikmati sejuknya angin malam, mereka berdua justru diikuti oleh sesosok makhluk misterius. Saat berada di pos kedua sekitar 1378 mdpl, keduanya mulai mendengar ada sayup-sayup suara yang aneh. Pos kedua sendiri adalah batas akhir antara perkebunan milik warga dan hutan belantara. Atau dengan kata lain, apabila telah sampai ke pos kedua, maka itu artinya pendakian yang sebenarnya baru saja dimulai. Suasana malam hari itu memang sangatlah gelap. Cahaya bulan pun tidak terlalu kuat malam itu. Hanya lampu kepala saja yang menerangi pendakian Samsul dan Aldi pada malam itu. Suatu ketika Samsul mendengar seperti ada langkah kaki yang sangat cepat melintas di sampingnya. Awalnya dia mengira kalau itu adalah Aldi. Namun saat dia menoleh ke samping, justru tidak ada satu orang pun di situ. Pasalnya, Aldi justru berada di belakangnya. Karena Aldi membawa tas yang lebih besar dari Samsul. Tentu Samsul merasa heran. Lagi pula, bagaimana ceritanya ada orang yang bisa melangkah dengan begitu cepat di atas ketinggian seperti ini. Di saat sedang kebingungan sendiri, Samsul terus melanjutkan pendakiannya malam itu. Tak lama kemudian, suara-suara aneh kembali terdengar. Kali ini dia mendengar ada suara seperti orang tertawa di sampingnya. Spontan Samsul langsung berbalik. Namun lagi-lagi tidak ada siapapun di sampingnya. Aldi sendiri masih ada di belakang sambil berusaha mengejar Samsul. Tentu Samsul mulai merasa ketakutan. Mungkin adalah suatu kesalahan memilih untuk menanjak di malam hari. Meski begitu, Samsul dan Aldi sudah terlanjur menanjak malam itu. Mau tidak mau mereka tetap harus melanjutkan perjalanan. Keduanya pun masih terus mendaki.
Hingga akhirnya Samsul mendengar suara seperti sekelompok orang yang sedang mengobrol. Syukurlah, sepertinya ada rombongan lain yang berada di depan. Dengan sekuat tenaga, Samsul mengajak Aldi untuk mendaki lebih cepat dengan harapan mereka berdua bisa bergabung dengan kelompok pendaki yang ada di depan. Namun anehnya, setelah mendaki dengan cukup cepat, Samsul justru tidak mendapati satupun pendaki di depannya. Lalu suara apa barusan? Padahal terdengar jelas suara seperti beberapa orang yang sedang mengobrol di depan sana. Ah, sial. Samsul mulai keringat dingin. Dia tahu kalau saat ini dia sedang diganggu oleh makhluk halus yang menghuni gunung tersebut. Tak lama berselang, datanglah hembusan angin yang cukup kencang. Di antara sayup-sayup suara angin, Samsul seperti mendengar suara jeritan dan suara orang menangis. Spontan, bulu kuduk Samsul langsung merinding mendengar suara aneh itu. Apalagi pas Samsul bertanya ke Aldi, dan Aldi juga menjawab hal yang sama, bahwa sedari tadi dia memang mendengar seperti ada suara orang tertawa dan menangis. Hal tersebut makin membuat suasana semakin mencekam. Meskipun begitu, keduanya tetap melanjutkan pendakian mereka yang sudah terlanjur tersebut. Hingga akhirnya, sampailah keduanya di pos ke-8. Mereka sendiri berencana untuk mendirikan tenda di pos ke-9. Dan tak terasa mereka berdua sudah semakin dekat dengan pos ke-9. Hanya perlu melewati sebuah bukit lagi dan mereka akan sampai ke pos ke-9. Meskipun begitu, angin malam itu bertiup dengan lumayan kencang. Ditambah lagi, jalur pendakian yang cukup terjal membuat mereka lumayan harus ekstra hati-hati. Dikarenakan jalur yang lumayan terjal, keduanya pun memilih untuk beristirahat sejenak. Kala itu waktu menunjukkan pukul 1 malam. Keduanya tentu sudah sangat kepayahan. Ditambah lagi, suara orang ketawa, menjerit dan menangis kini semakin sering terdengar. Apalagi suaranya kali ini semakin terdengar nyata. Ngeri bercampur takut. Entah takut dengan jalur pendakian atau takut dengan sosok lain yang mengganggu mereka berdua sejak tadi. Alhasil keduanya pun memaksakan diri untuk melanjutkan perjalanan ke pos 9 yang sudah semakin dekat tentunya. Perlahan demi perlahan, selangkah demi selangkah, hingga akhirnya keduanya berhasil sampai ke pos 9. Segera keduanya mendirikan tenda, memasak makan malam, dan membuat kopi untuk sekedar menenangkan perasaan keduanya yang bercampur aduk antara takut dan cemas. Setelah selesai makan malam, keduanya pun tertidur pulas, dan suara-suara tersebut pun mulai menghilang bersamaan dengan lelapnya dua pemuda tadi tertidur. Keesokan harinya, keduanya pun melanjutkan perjalanan hingga berhasil sampai di puncak. Bagi Samsul sendiri, pendakian kali ini adalah pendakian yang sangat berkesan. Karena selain jalur pendakiannya yang sangat ekstrim, juga karena berbagai suara-suara misterius yang kerap kali dia dengar selama pendakian. Baginya, ini adalah pengalaman yang tak terlupakan. Bukannya takut karena diganggu makhluk halus, dia justru merasa semakin tertantang untuk mendaki gunung-gunung selanjutnya.